Halo anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai cara berpikir sejarah. Dan cara berpikir sejarah yang akan dibahas adalah cara berpikir kronologis dan diakronis. Sebelum membahas mengenai cara berpikir sejarah, kalian juga perlu memahami apa sih sejarah itu. Nah, sejarah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarotun yang artinya pohon. Pohon ini diartikan sebagai pohon keluarga yang bermakna asal-usul atau istilah adanya suatu kejadian, perkembangan tentang sebuah peristiwa secara berkesinambungan. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut dengan history yang diserap dari bahasa Yunani yaitu historia, yang artinya investigasi atau orang pintar. Nah, selanjutnya ada pengertian sejarah dari beberapa tokoh. Yang pertama ada dari Herodotus. Sejarah ini adalah kajian yang menceritakan jatuh bangun masyarakat, tokoh, bangsa, dan peradaban. Kemudian menurut Sartono Kartodirjo, sejarah ini adalah gambaran tentang masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun ilmiah dan lengkap. Selanjutnya ada pengertian sejarah dari Nugroho Noto Susanto yang mengatakan bahwa sejarah itu peristiwa-peristiwa yang menyangkut manusia sebagai makhluk bermasyarakat dan terjadinya di masa lampau. Jadi sejarah ini adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dan peristiwa di masa lampau untuk menjelaskan kehidupan masa kini dan masa depan. Selanjutnya mari kita bahas mengenai cara berpikir sejarah. Nah, yang pertama adalah cara berpikir kronologis. Nah, pasti kalian udah gak asing nih sama kata kronologis ini. Nah, secara etimologi, kronologis ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos artinya waktu, dan logos artinya uraian atau ilmu. Jadi, kronologis ini adalah ilmu yang mempelajari tentang waktu dan membantu dalam menyusun peristiwa-peristiwa sesuai dengan urutan waktunya. Dan yang dimaksud dengan berpikir secara kronologis adalah kemampuan berpikir secara urut, runtut, dan berkesinambungan agar dapat memberikan gambaran yang utuh tentang suatu kejadian atau peristiwa. Dan peristiwa sejarah ini sudah dimulai sejak keberadaan manusia ada di muka bumi. Oleh karenanya, pembagian waktu dalam sejarah ini tentunya sangat diperlukan. Adapun tujuan dari cara berpikir kronologis ini adalah agar tidak terjadinya anakronisme dalam sejarah. Nah, apa sih yang dimaksud anakronisme ini? Anakronisme adalah penempatan peristiwa, latar, tokoh ataupun dialog yang tidak sesuai dengan tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Nah, dengan berpikir kronologis ini, kita dapat melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa yang ada di masa lalu dengan tepat, dan juga dapat membantu kita agar lebih mudah dapat menghubungkan dan membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda, namun dalam kurun waktu yang sama. Itu dia contoh dari berpikir kronologis yang diambil dari peristiwa kemerdekaan Indonesia yang dijelaskan secara runtut sesuai dengan urutan waktunya. Gimana nih, udah pada paham kan tentang berpikir kronologis? Selanjutnya adalah cara berpikir diakronis. Nah, secara etimologi, diakronik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia yang artinya melampaui atau melintasi, dan kronos artinya adalah waktu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sejarah ini merupakan ilmu diakronik yang artinya memanjang dalam waktu, yaitu waktu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, sejarah menurut konsep diakronik ini memanjang dalam waktu dan bersifat kronologis. Cara berpikir diakronik ini berkaitan erat dengan konsep kronologis karena sejarah selalu melihat dari sudut rentang waktu, yang artinya sejarah ini sangat memperhatikan waktu yang di dalamnya terdapat dinamika, baik itu perubahan yang di dalamnya terdapat tumbuh, berkembang, jaya, dan runtuh. Nah, cara berpikir diakronik ini mengutamakan dimensi waktu dengan sedikit memperhatikan keluasan ruang. Nah, jika kalian masih bingung memahami sejarah diakronik ini, kalian bisa memahami sejarah
bisa melalui konsep pembabakan atau periodisasi. Apa sih periodisasi ini? Periodisasi ini adalah pembabakan waktu dan sejarah berdasarkan dimensi ruang, waktu, dan tema tertentu. Ada dua jenis periodisasi, yaitu periodisasi tradisional dan periodisasi modern. Nah, yang pertama, periodisasi tradisional. Nah, periodisasi tradisional ini didasarkan pada zaman dahulu, biasanya berkisar tentang kerajaan-kerajaan atau didasarkan pada kekuasaan raja. Contohnya adalah periodisasi kerajaan Majapahit berdasarkan raja-raja. Raja pertama ada Raden Wijaya yang berkuasa dari tahun 1293 sampai dengan 1309. Kemudian digantikan oleh Jayanegara yang berkuasa pada tahun 1309 sampai dengan tahun 1328. Kemudian Jayanegara digantikan oleh Tribhuwana Tunggadewi yang berkuasa di tahun 1328 sampai dengan tahun 1350. Kemudian setelah Tribhuwana Tunggadewi, Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai dengan tahun 1389 yang merupakan puncak dari kejayaan Raja Majapahit. Nah, setelah Hayam Wuruk, kemudian Kerajaan Majapahit ini dikuasai oleh Wikramawardhana di tahun 1389 sampai dengan tahun 1429. Selanjutnya adalah periodisasi modern. Nah, periodisasi modern ini merupakan periodisasi waktu sejarah yang didasarkan pada peristiwa-peristiwa politik yang terjadi. Contohnya adalah periodisasi munculnya Orde Baru. Nah, jadi sebelum munculnya Orde Baru tentunya ada Orde Lama terlebih dahulu. Nah, Orde Lama ini lahir di tahun 1959 ditandai dengan adanya dekret presiden. Kemudian masa Orde Lama pun berlangsung dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Kemudian di tahun 1966, Orde Lama berakhir ditandai dengan adanya Super Semar. Dan dengan berakhirnya Orde Lama, lahirlah masa Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1998 ketika Soeharto lengser dari jabatannya. Sampai di sini kalian sudah bisa membedakan ya antara periodisasi tradisional yang berkisar dari kerajaan-kerajaan, sedangkan periodisasi modern ini berkisar dari kejadian-kejadian politik yang ada di Indonesia. Adanya periodisasi ini, kalian dapat mudah memahami perkembangan manusia dari waktu ke waktu. Dan periodisasi sejarah Indonesia ini dimulai dari masa praaksara, kemudian masa berkembangnya Hindu-Buddha, lalu berkembangnya Islam, kemudian ada masa penjajahan Barat, selanjutnya ada masa pendudukan Jepang, lalu ada masa Orde Lama, setelah Orde Lama ada masa Orde Baru, dan Orde Baru hingga saat ini adalah masa reformasi. Nah, jadi dengan kita berpikir kronologis dan diakronik, kita ini dapat menangkal berita-berita hoax yang bersebaran karena kita telah memahami suatu peristiwa secara runtut sesuai dengan urutan waktunya. Sampai sini sudah pada paham kan? Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.